Setelah kematian, bagaimana kondisi atom-atom dalam tubuh kita? Apakah atom-atom ini bertahan selamanya? Atau itu takdir akhir mereka? Sejak awal sejarah manusia, lebih dari 100 miliar orang telah meninggal. Orang kuno lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bahkan dinosaurus dari 100 juta tahun yang lalu. Jika kita mempertimbangkan hukum kekekalan materi, ada beberapa atom di tubuhmu sekarang. 60% tubuh manusia adalah air. Maka 20% adalah lemak. 15% adalah protein. Yang tersisa adalah garam karbohidrat. Mari kembali ke topik. Jadi, lebih dari setengah tubuh manusia terdiri dari air. Air ini yang pertama kali menguap dan hilang dari tubuh. Jadi setelah kematian, atau memasuki atmosfer, atau menyusup ke dalam tanah, dan sejumlah kecil molekul air akan melayang di udara untuk waktu yang lama. Tapi, di bawah aksi jangka panjang gaya tarik-menarik dan lingkungan bumi, air ini pada akhirnya akan berpartisipasi dalam siklus air bumi, di mana dia menjadi uap untuk membentuk awan, kemudian jatuh dalam bentuk hujan, dan mengalir ke sungai. Dan sebagian dari air itu telah berevolusi dari waktu ke waktu. Tumbuhan juga akan menyerap sebagian air, bersama dengan karbon dioksida di atmosfer dan matahari. Ini digunakan untuk proses fotosintesis, dan itu menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Jadi setiap napas, oksigen yang Anda ambil, ada atom oksigen di dalamnya. Dan mungkin berasal dari partikel air dalam tubuh manusia purba. Kecuali air yang tersisa hanyalah jaringan lunak dan tulang. Kepala dan jaringan lunak terutama terdiri dari karbohidrat, komposisi lemak dan protein. Ada sekitar 100 triliun bakteri dalam tubuh manusia, selagi kamu hidup. Bakteri ini terutama ditemukan di usus Anda. Sistem kekebalan mengontrol populasi bakteri ini, sehingga mereka tidak bereproduksi secara berlebihan. Tapi ketika orang mati, sistem kekebalan tubuh menghilang. Lewat sini, bakteri ini akan tidak terkendali, mengkonsumsi sisa jaringan lunak dalam tubuh manusia. Bakteri memakan jaringan lunak. Mereka bereproduksi dalam jumlah besar. Proses jaringan lunak dimakan bakteri. Ini seperti luka bakar yang lambat. Jaringan lunak pada dasarnya adalah kumpulan biomakromolekul. Dan molekul-molekul ini dikonsumsi oleh bakteri menjadi molekul yang lebih kecil, seperti air dan karbon dioksida. Tetapi sebagian besar bakteri itu perlu bekerja dengan oksigen. Saat tubuh membusuk, oksigen juga perlahan berdifusi ke atmosfer. Pada akhirnya, mengkonsumsi jaringan lunak akan diselenggarakan oleh bakteri anaerobi. Bakteri ini tidak membutuhkan oksigen memetabolisme jaringan dan menghasilkan metana, senyawa hidrogen sulfida, dan amonia, dan akhirnya mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Gas-gas ini kemudian dikeluarkan dari tubuh. Sirkulasi atmosfer. Kemudian sebagian akan dibuat menjadi pupuk amonia, berubah menjadi nutrisi untuk tanaman. Kemudian buah tanaman digunakan lagi. Setelah nutrisi di dalamnya dicerna, berubah menjadi kotoran lagi. Sejumlah besar nitrogen, enzim kalium fosfor, dan elemen lainnya dilepaskan ke dalam tanah dalam bentuk senyawa. Kemudian diserap oleh tanaman lagi menjadi buah. Buah-buahan ini kemudian diubah menjadi pasta, akan menjadi nasi, dan dimakan manusia lagi. Hal tersebut, proses metabolisme normal dalam tubuh. Dan saat ini, sebagian besar masyarakat menggunakan kremasi. Selama proses kremasi, sebagian besar komponen asli tubuh manusia pada dasarnya akan diubah menjadi gas. Gas-gas ini adalah uap air, karbon oksida, dan belerang. Dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk oksida, sisanya akan dalam bentuk padat, berubah menjadi abu, terutama terdiri dari tulang, jadi kebanyakan fosfat dan kalsium. Tentu saja,
itu juga tertinggal di tubuh manusia. Sejumlah kecil unsur radioaktif, seperti kalium radioaktif. Unsur-unsur ini dapat meluruh melalui peluruhan radioaktif. Jadi setelah kematian, kalium radioaktif belum masuk ke biosfer. Itu meluruh menjadi kalsium. Sebenarnya, masih ada jejak tanah dan glasir di tubuh manusia. Elemen isoradioaktif, akhirnya itu juga akan meluruh menjadi timah. Dan dalam proses pembusukan, akan melepaskan partikel kufisin alfa. Artinya, merusak nukleus. Namun, karena daya tarik bumi tidak terlalu kuat, kerusakan yang dilepaskan oleh pembusukan beberapa akan melarikan diri keluar angkasa. Kerusakan ini mungkin disebabkan oleh matahari atau daya tarik benda langit lainnya. Dan sebagian kecil ke laut. Itu mungkin terus melakukan perjalanan melalui alam semesta, menjadi debu antar bintang. Masa depan mungkin terbang keluar dari tata surya. Bahkan Bima Sakti. Jadi setelah kematian, sebagian besar atom masih akan mengalir ke bumi. Beberapa atom ini akan meluruh. Contoh pelepasan pembusukan bisa terbang keluar dari tata surya. Inilah pertanyaannya. Jika atom statis, apakah itu berarti atom pada kelahiran alam semesta? Mungkin juga ada di tubuh kita. Untuk pertanyaan ini melibatkan kualitas mekanika kuantum. Neutron terdiri dari inti atom dan awan elektron ekstrinuklir. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Jenis atom ditentukan oleh jumlah proton. Jadi untuk mengubah atom, dia harus mengubah jumlah protonnya. Dalam keadaan normal, jumlah proton dalam inti relatif stabil. Tidak akan berubah dengan mudah. Tapi bukan berarti jumlah proton benar-benar konstan, karena inti atom berbor dalam probabilitas. Elektron dan partikel lain biasanya dilepaskan. Tetapi proses pembusukan tidak dapat diprediksi secara tepat. Secara statistik, akan menggunakan inti atom. Pembusukan menjadi setengah dari jumlah aslinya. Waktu yang dibutuhkan adalah standar. Ini disebut paruh waktu, dan atom dan waktu paruh yang berbeda benar-benar berbeda. Misalnya, setengah peleburan elemen B209. Lebih dari 11 kali usia alam semesta, tapi kita masih belum bisa mengatakan bahwa B209 itu abadi. Bisakah proton membusuk? Inilah yang kita sebut peleburan radioaktif. Sebenarnya bukan pembusukan proton itu sendiri. Jika proton bisa membusuk, kemudian buktikan. Semua atom memiliki umur teoretis. Karena jumlah proton mengubah jenis atom. Setelah proton bisa membusuk, atom itu harus berubah. Dalam contoh fisika, pembusukan proton hanya palsu, menetapkan peluruhan radioaktif. Saat proton membusuk, akan menjadi partikel subatom yang lebih ringan, seperti meson dan positron. Waktu paruhnya adalah 1,29 kali 10 dengan kekuatan 34 tahun. Ini adalah sekitar 129 tahun yang berarti. Tapi sejauh ini, pembusukan proton tidak pernah terbukti. Masih belum ada bukti kuat untuk dikonfirmasi. Proton berpotensi membusuk, karena dalam prediksi model standar, proton adalah benih yang paling ringan. Jadi proton juga merupakan benih energi terendah. Ini juga merupakan contoh yang paling stabil. Proton tidak membusuk. Dan teori kesatuan agung memprediksi bahwa proton dapat membusuk. Jika proton tidak membusuk, atom itu abadi. Jika proton membusuk, itu akan terjadi dalam waktu yang sangat lama. Ini hampir setara dengan keabadian. Jadi setelah kematian, atom dalam tubuh kita, di luar sebagian kecil atom radioaktif,
Atom akan bertahan hampir selamanya. Keberadaan konstan di alam semesta. Nasib akhir dari atom-atom ini tergantung pada 5 miliar tahun. Akankah bumi berubah menjadi raksasa marang oleh matahari? Jika bumi ditelan matahari, semua atom di bumi ini mungkin akhirnya menjadi komponen bintang Katai Putih. Katai Putih adalah bintang yang terbentuk setelah bintang-bintang menghabiskan bahan bakar nuklirnya dan tidak dapat lagi mendukung reaksi nuklir. Atom akan dikompresi hingga kepadatan yang sangat tinggi dan secara elektronik mengurangi tekanan terhadap Katai Putih. Kekuatan menarik dari eksplorasi bintang jadi nasib akhir atom di bumi. Kemungkinan akan menjadi bahan baku untuk Katai Putih yang sangat padat.